Halo, aku Eksasi Hombing dengan NIM 2241114-2028. Jadi di sini aku akan membahas 50 istilah dalam musik. Jadi yang pertama itu adalah alargando. Nah, alargando ini artinya semakin lebar atau semakin luas. Itu ibaratnya dia uh, tempo awal semakin lama dia akan menjadi semakin melambat. Contohnya ada pada lagu Janger. Araki. Nah, jadi yang kedua itu adalah andante. Jadi andante ini adalah istilah musik dalam bahasa Italia yang artinya berjalan atau tempo berjalan. Nah, ini berkisar sekitar 76 sampai 108 BPM. Oke, selanjutnya adalah chorus. Jadi chorus ini adalah bagian inti dari sebuah lagu. Kalau di tanah air kita ini itu disebut dengan ref. Nah, jadi chorus ini adalah pesan utama dan bagian yang cenderung paling diingat atau yang biasanya diulang-ulang. Contohnya itu ada pada lagu Januari. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangis. Nah, selanjutnya adalah diminuendo. Jadi, diminuendo ini adalah istilah musik yang berarti dia dari kuat menjadi lebih lembut atau lebih senyap. Itu seperti decrescendo, diminuendo. Oke, selanjutnya ada pada fermata. Jadi fermata ini adalah simbol musik yang berarti nada atau istirahat yang harus ditahan lebih lama dari nilai ketukan aslinya. Dan juga perlu diingat bahwa durasinya ini tidak ditentukan oleh pasti, melainkan bergantung pada perasaan si pemain musik atau si konduktor. Contohnya seperti ini. Harusnya ada di 4 ketuk, tapi ditambahi menjadi beberapa ketuk melalui perasaan saya. Selanjutnya adalah lamentoso. Lamentoso adalah istilah musik yang berarti dimainkan dengan perasaan sedih, pilu, ataupun penuh ratapan. Ini adalah ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan ekspresi kita agar pemusik itu bisa menyampaikan rasa duka kepada audiens atau pendengar. Contohnya seperti dengarlah matahariku, suara tangisanmu. Kemudian ada pada largo. Largo adalah istilah tempo dalam musik yang berarti sangat lambat, agung, dan juga lebar. Nah, dalam hitungan metronomnya itu ada pada 40 hingga 60 BPM. Oke, selanjutnya ada pada motif. Jadi motif itu adalah ide melodis atau ritmis terpendek yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah karya. Jadi contohnya kita ada pada motif yang ritmenya seperti ini. Dam 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 dam. Terus jika diubah itu menjadi motif yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pada melisma. Jadi, melisma ini adalah teknik vokal di mana penyanyi menyanyikan banyak nada berbeda hanya dalam satu suku kata atau satu suku kata pada lirik lagu. Contohnya seperti selanjutnya ada pada percussion atau bahasa Indonesianya yaitu perkusi.
Ini adalah kelompok instrumen musik yang menghasilkan suara dengan cara dipukul, dikocok, digosok, atau dibenturkan. Itu seperti drum, ataupun pada tradisi itu ada pada gondang. Kemudian kita masuk pada resital. Ini adalah pertunjukan musik atau tari yang biasanya dibawakan oleh seorang solois, baik penyanyi, penari, ataupun pemain instrumen tunggal atau kelompok-kelompok kecil. Nah, pertunjukan ini juga berfokus untuk menampilkan keahlian teknis dan interpretasi mendalam dari sang musisi secara intim. Kita masuk pada recitativo. Jadi, recitativo ini adalah gaya bernyanyi dalam opera yang meniru ritme dan intonasi orang berbicara. Teknik ini digunakan untuk menyampaikan dialog dan memajukan jalan cerita dengan cepat sebelum beralih ke bagian lagu utama. Selanjutnya ada pada res. Res ini adalah tanda istirahat atau tanda diam. Ini adalah simbol musik yang menginstruksikan pemain untuk tidak memainkan atau membunyikan sebuah instrumen agar tetap diam selama durasi yang tertentu. Tapi res ini juga ada hitungannya, teman-teman. Ada jenisnya, seperti yang pertama itu res penuh, kemudian res setengah, seperempat, bahkan seperdelapan. Teman-teman pasti sering melihat tanda S, F, Z pada partitur. Ya, jadi sforzando itu adalah apa sih? Teman-teman pasti sering melihat tanda S, F, Z pada partitur. Jadi, tanda S, F, Z ini artinya sforzando. Ini adalah istilah musik yang berarti sebuah nada itu harus dimainkan dengan penekanan yang kuat dan tiba-tiba. Itu seperti kita melempar batu, kemudian kita tarik kembali. Jadi contohnya seperti ini. Ha. Sekali lagi. Ha. Oke, kita masuk pada slur. Jadi slur ini adalah simbol musik berbentuk garis lengkung yang menghubungkan dua atau lebih nada yang berbeda tinggi rendahnya. Contohnya itu seperti ini. Do, re, mi, mi, re, do, re. Berarti itu seperti legato, teman-teman. Itu dinyanyikan berarti tanpa terputus. Oke, kita masuk pada solfeggio. Nah, teman-teman pasti tahu apa solfeggio, tetapi di sini aku akan menjelaskan lagi apa itu solfeggio. Jadi, solfeggio itu adalah metode latihan kemampuan musik menggunakan suku kata vokal untuk menyanyikan nada-nada skala. Contohnya, do, mi, sol, do, sol, mi, do, mi, sol, la, se, la. Jadi tujuannya ini untuk melatih teman-teman sekalian membaca atau mampu untuk menyanyikan sebuah partitur. Oke, kita masuk pada subito. Jadi subito ini adalah istilah musik yang berarti segera atau mendadak ataupun tiba-tiba. Jadi pasti kita sering melihat di partitur ada SF ataupun SP. Jadi SF itu adalah subito forte. Itu yang awalnya itu lembut, kemudian akan menjadi keras. Contohnya, seriak, iring mecangeran di jabat tengae. Bahkan kalau subito piano berarti dia yang awalnya kuat menjadi lembut. Seriak, iring mecangeran di jabat tengae. Oke, selanjutnya adalah sinkop. Dalam bahasa Indonesia itu biasanya dibilang sinkopisasi atau sinkop juga, teman-teman.
Ini adalah teknik permainan ritme di mana penekanan atau ada sebuah aksen yang kuat sengaja digeser ke ketukan yang biasanya lemah. Contohnya, kalau biasanya pam 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 pam, tapi kalau diberi sinkop, dia berarti jadi dia tidak sampai di atas teman-teman, tapi dia hampir ke atas. Pam 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 pam. Sebelumnya pam pam menjadi pam 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 pam. Nah, jadi kita masuk pada unisono. Unisono ini adalah istilah musik yang berarti dua atau lebih instrumen ini memainkan nada yang sama. Ibaratnya kita bernyanyi, kita itu bernyanyi tidak pecah suara teman-teman, tidak ada suara 1, 2, 3 ataupun 4, tetapi nadanya itu sama kita nyanyikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada vivace. Jadi vivace ini adalah tempo yang maksud dari tempo vivace ini cepat, lincah, gembira ataupun semangat teman-teman. Nah, jadi vivace ini berkisar dari 132 sampai 160 BPM. Contohnya itu seperti ini. Ini itu sangat lincah, teman-teman. Nah, kita masuk pada yodel atau yodeling. Ini adalah teknik vokal yang unik, teman-teman. Kenapa? Karena dimana penyanyi ini mengubah tinggi nada itu secara cepat dan berulang-ulang. Itu antara suara dada atau chest voice, kemudian itu diubah menjadi suara kepala ataupun bahkan ke falsetto, teman-teman. Nah, contohnya itu saya bikin seperti make me your Aphrodite, don't make me your one and only. Make me your, make me your, atau bahkan ai. Nah, itu adalah contoh dari yodeling. Oke, kita masuk pada balancing. Mungkin teman-teman tahu apa itu balancing. Itu pasti sama rata gitu kan teman-teman. Nah, jadi saya akan menjelaskan balancing dalam sebuah choir ataupun paduan suara. Jadi balancing ini adalah keseimbangan suara yang menyelaraskan volume dan warna suara antar kelompok penyanyi agar terdengar lebih bagus ataupun lebih harmonis, teman-teman. Oke, kita masuk pada blending. Di sini juga saya akan menjelaskan blending dalam sebuah choir. Jadi blending ini adalah teknik menyatukan berbagai karakter suara ataupun berbagai color dari suara individu menjadi satu warna. Itu yang lebih bagus. Contohnya kita sopran, ada pada sopran. Teman kita punya suara yang lebih sengau atau lebih cempreng. Kita harus bisa menyatukan warna suara kita ke yang sengau. Oke, selanjutnya kita masuk pada pitch. Jadi pitch ini adalah tinggi rendahnya suatu nada yang ditentukan oleh frekuensi getaran suara per detik. Jadi untuk melatih pitch ini kita harus lebih sering-sering vocalizing yang berbentuk interval. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, si, do, la, do, sol. Jika sudah mahir, kita akan bisa tahu bagaimana untuk mengolah pitch ini dengan benar, teman-teman. Oke, kemudian kita masuk pada phrasering. Jadi phrasering ini adalah teknik pemenggalan kalimat atau lagu ataupun melodi menjadi bagian-bagian atau kelompok-kelompok yang lebih pendek secara tepat. Contohnya kita bawa pada lagu Cukup,
yang dipopulerkan oleh Ziva Magnolia. Yang benarnya itu seperti ini teman-teman. Haruskah ku terus bersama denganmu? Kita tidak boleh terlalu banyak mengelompokkan pada kalimat itu. Yang salah itu seperti ini. Haruskah ku terus bersama denganmu? Tapi di kalimat itu kita menjadi satu frase ring. Haruskah ku terus bersama denganmu? Oke, kita masuk pada resonansi. Jadi resonansi itu adalah proses pemantulan suara di dalam rongga-rongga tubuh ini untuk memperkuat atau memperjelas, bahkan memperindah getaran suara asli yang dihasilkan oleh pita suara. Jadi untuk melatih resonansi itu kita harus sering vocalizing seperti ping 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 ping, atau ada juga kwek 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 kwek. Itu untuk melatih produksi suara kita ini dibawa ke resonansi. Selanjutnya kita pada falsetto. Falsetto adalah teknik vokal di mana seorang penyanyi menyanyikan nada-nada yang sangat tinggi di luar jangkauan suara suara normal, yaitu suara dada, chest voice, dengan memanfaatkan getaran tipis pada bagian tepi pita suaranya. Itu produksi suaranya itu menjadi lebih tipis teman-teman. Contohnya seperti pada lagu Sang Dewi dari Lyodra. Walaupun dirimu tak bersayap, itu adalah falsetto. Bersayap. Ada juga contohnya pada lagu Gravity Your Love dari sang pencipta, teman saya sendiri, Gabriela Gloriski Pangaribuan. Gravity your love, gravity your love, love. Itu adalah falsetto. Kemudian kita masuk pada vibrato. Jadi vibrato itu adalah getaran dari pita suara kita. Itu dihasilkan oleh dorongan dari udara yang masuk ke tenggorokan kita. Untuk melatih vibrato, kita harus sering menyanyikan secara cepat. Nanti lambat laun vibra yang kita hasilkan dari dorongan udara akan muncul seperti kita masuk pada baritono. Baritono ini atau kita sebut bariton. Ini adalah jenis suara pria dewasa yang berada di tengah-tengah dan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu low atau rendah. Ini di tengah-tengah oleh suara bass dan juga tenor. Berarti bass, bariton, dan tenor. Kemudian kita beranjak ke adagio. Adagio ini adalah istilah tempo dalam musik yang berarti lambat, tenang, dan santai. Ini berkisar 56 sampai 65 BPM. Oke, kita masuk ke akselerando. Jadi kalau tadi ritardando itu semakin lama semakin lambat, maka akselerando semakin lama semakin cepat. Itu berarti contohnya seperti ini. Dari tempo andante, kemudian kita beri akselerando. Kembali lagi diingat, akselerando ini 60 sampai 70 BPM.
cepatnya itu tidak ditentukan atau tidak dipatok, melainkan dia berangsur-angsur, teman-teman. Oke, kita masuk kepada aksen. Jadi dalam istilah musik ini adalah penekanan atau penguatan volume pada nada-nada tertentu yang kita beri aksen supaya lebih menonjol, lebih kuat dibandingkan nada yang lainnya. Contohnya, kembali lagi kepada lagu Janger. Sreak-sreok ngiring me jangeran di jabat tengae. Kita masuk kepada Asiakatura. Jadi Asiakatura ini adalah ornamen musik berupa nada hiasan ataupun nada pendek yang dimainkan secepat mungkin. Itu ibaratnya nada yang bersandar kecil pada nada aslinya. Contohnya ada pada lagu Gabak. Jika tidak ada Asiatura, bunyinya seperti ini. Gabak, gabak. Tapi kalau kita beri Asiakatura, maka bunyinya seperti ini. Gabak, 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 gabak. Ada nada yang secara cepat diletakkan di sebuah nada inti. Oke, kita masuk pada kromatik atau kromatis. Ini adalah istilah musik yang penggunaan rangkaian nada bergerak naik ataupun turun dengan jaraknya itu masing-masing setengah laras. Kalau contohnya bukan kromatik, berarti naik atau turun itu satu laras. Ada berarti kalau dari C, naik setengah laras berarti cis. Naik setengah laras D. Dis, E, F, fis, G, gis, A, ais. Jika dibunyikan seperti ini. Do, di, re, ri, mi, fa, vi. Pokoknya kalau kromatik itu adalah naik ataupun turun setengah laras. Oke, kita masuk kepada konsonanza. Ini adalah bahasa Inggris yang artinya consonants. Artinya istilah musik yang merujuk pada kombinasi dua atau lebih nada yang terdengar selaras, harmonis, stabil, dan juga nyaman di telinga. Kita masuk kepada kalmato. Kalmato adalah istilah musik yang berarti dimainkan dengan perasaan tenang, damai, dan juga tentram.